Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Niputu Normaratnasari, angkatan kedua program studi penerangan agama Hindu semester 6, Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Guru Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Astanga Yoga. Ada 2 poin penting yang akan saya bahas, yaitu poin yang pertama, pengertian Astanga Yoga, dan yang kedua, bagian-bagian dari Astanga Yoga itu sendiri. Pengertian Astanga Yoga. Dalam menjalankan yoga, ada tahap-tahap yang harus ditempuh yang disebut dengan Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan yoga untuk bisa mencapai moksa. Adapun bagian-bagian Astanga Yoga, yang pertama adalah Yama atau Panca Yama Brata. Panca Yama Brata adalah 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Gagal melakukan pantangan dasar ini, maka seseorang tidak akan pernah bisa mencapai tingkatan berikutnya. Penjabaran kelima Yama Brata ini diuraikan dalam Patanjali Yoga Sutra bab 2 sloka 35 sampai 39. Panca Yama Brata terdiri dari yang pertama ahimsa atau tanpa kekerasan, yang kedua satya atau kejujuran atau juga kebenaran, yang ketiga astya atau pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya, dan yang keempat brahmacharya atau berpantang kenikmatan seksual, yang kelima aparigraha atau pantang akan kemewahan. Bagian kedua dari Astanga Yoga adalah niyama atau Panca Niyama Brata. Panca Niyama Brata adalah 5 pengendalian diri tingkat rohani dan sebagai pendukung dari pantangan dasar sebelumnya, diuraikan dalam Patanjali Yoga Sutra bab 2 sloka 40 sampai 45. Bagian-bagian Panca Niyama Brata. Yang pertama saucha, yaitu kebersihan lahir batin. Yang kedua santosa atau kepuasan. Yang keempat swadhyaya atau mempelajari kitab-kitab suci. Dan yang kelima iswara pranidana atau penyerahan dan pengabdian kepada Sang Yang Widi. Yang ketiga asana. Asana adalah sikap duduk pada saat melakukan yoga. Sikap duduk yang dipilih agar dapat berlangsung lama serta mampu mengendalikan syaraf. Sikap duduk yang relaks antara lain silasana atau bersila bagi laki-laki dan vajrasana atau bersimpuh menduduki tumit bagi wanita, dengan punggung yang lurus dan tangan berada di atas paha dan telapak tangan menghadap ke atas. Yang keempat pranayama adalah pengaturan napas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Pranayama terdiri dari puraka, yaitu memasukkan napas, kumbhaka yaitu menahan nafas, dan recaka yaitu mengeluarkan nafas. Yang kelima, pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui saraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Yoga bertujuan memutuskan mata rantai olah pikiran dari rangsangan syaraf ke keinginan atau nafsu, sehingga cita menjadi murni dan bebas dari goncangan-goncangan. Yang keenam, dharana, artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi.
Objek tersebut berada dalam tubuh, misalnya selaning lelate atau sela-sela alis, yang dalam keyakinan Siwa disebut sebagai mata ketiga atau trinetra. Yang ketujuh, dhyana. Dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dharana sebelumnya, tanpa tergoyahkan oleh objek dan gangguan atau godaan lain, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Dan yang terakhir, semedi. Semedi adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga yang dibagi dalam dua keadaan, yaitu yang pertama, samprajnata semedi atau sabija semedi adalah keadaan di mana yogin masih mempunyai kesadaran. Dan yang kedua, asamprajnata semedi atau nirbija semedi adalah keadaan di mana yogin sudah tidak sadar akan diri dan lingkungannya karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara, diresapi oleh cinta kasih Sang Yang Widi. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.